Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi menarik apa seputar dunia entertain di Indonesia hari ini. Kok dengar-dengar nih, ada sesuatu yang belum selesai dan kayaknya ini tambah melebar lagi. Siapa lagi nih kalau bukan masalah Nikita Mirzani, masalah mafia skincare. Menarik nih. Kira-kira akan ada bukti apa lagi yang bakal diungkapkan kali ini? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Udah pada lihat belum postingannya Dede, GG, MM, BB, Kakak ya? Lu lihat tuh postingannya dia. Takut banget, tiba-tiba dimintain nomor rekening, tiba-tiba transfer THR. Tiba-tiba juga mau nyeret Bella Sophie. Tapi setahu gue ya, Belsoft sama SS ini kan temenan, setahu gue. Tapi kok bisa-bisanya dia mau nyeret-nyeret si Belsoft. Dan sekali lagi siapa yang dikami hitamkan? Ya MS Glow. Bahkan kalau misalnya lu lihat postingannya si Dede, GG, MM, BB, Kakak ini digembok ya, lu bisa lihat dengan jelas pointer-pointer untuk nyerang MS Glow itu apa aja. Ih, serem sih. Dan tentu saja salah satu targetnya itu adalah akun saya. Puncak komedinya adalah gue dibilang cepunya seberang ya. Padahal gue adalah target selanjutnya. Kita yang logis-logis aja lah ya. Kalau gue cepunya seberang, nggak mungkin gue ditargetin say. Sungguh mengejutkan memang apa yang baru saja dikuak oleh Yolo Ine. Apalagi bukti-bukti baru itu telah diperkuat dengan sebuah rekaman suara baru yang menuding jika huru-hara yang terjadi selama ini sejatinya telah disusun rapih oleh seorang dalang. Di mana sang dalang berupaya keras untuk menggiring opini publik dengan menyuntikkan dana segar bernilai fantastis ke tangan buzzer. Dan tak kalah mengejutkannya lagi jika sosok dalang itu diduga mengarah kepada sosok pengusaha skincare Sheila Saukia. Namun, kebenaran di balik tudingan itu masih belum dapat dipastikan secara pasti. Akun digembok. Oh, ini dia rekamannya. Kemarin posting angkat isu MS Glow, anu terus anu kedua. Mereknya disebutin pula. LGBT kan itu kemarin sempat eta. Nah, akun anu digembokil, itu kurang sedikit kan kulina. Aku lagi gemboknya, itu bayaran marah aneh-aneh. Wah, ini semakin menarik nih teman-teman. Lagi-lagi ada rekaman yang terungkap lagi di publik. Kali ini rekamannya itu dari buzzer yang mengupas tuntas gitu ya. Katanya mengupas tuntas soal persoalan mafia skincare ini. Itulah kewenangan penyidik ya, dan juga terhadap juga petunjuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ini soal apa ini? Ya tergantung pembuktiannya dong. Apakah semua saksi ahli barang buktinya sudah lengkap atau tidak? Dan kalau kemudian jaksa penuntut umum dalam hal ini sudah merasa cukup dan P21, ya mungkin tidak ada penahanan perpanjangan ya seperti itu. Oke, ini katanya alasan kuat polisi tahan Doktif sebagai tersangka susul Nikita ke penjara. Memang Doktif ini barusan kemarin itu ditetapkan sebagai tersangka teman-teman. Cuma belum ditahan ya. Yang kita juga pastinya harus melihat nantinya bagaimana perkembangan kasus ini. Karena kasus ini semakin menarik, semakin banyak ini orang yang tiba-tiba disangkut pautkan di kasus ini. Kita lihat aja gitu apakah memang benar nih rekaman-rekaman yang sudah terbongkar ini sesuai dengan prediksi kita semuanya. Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Ke Pak Rasman teman-teman. Kapolres, Anda WA saya atensi. Bentar. Rasman memamerkan betapa berkuasanya dia di kepolisian. Dia sengaja memerintahkan Kapolda Metro Jaya dan memaki Kapolres Jaksel di hadapan umum hanya untuk menunjukkan betapa berkuasanya dirinya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wah, parah sih ini kalau beneran. Tapi tadi sudah kayak meremehkan sih memang dari yang kita dengarkan sedikit tadi ya. Karena kelakuan Rasman, masyarakat semakin tidak percaya dan muak dengan kepolisian. Kelakuan Rasman yang sombong dan merendahkan Polri membuat masyarakat menjadi yakin jika ada sindikat mafia yang selama ini menguasai Polri. Tapi tidak berjalan atensimu. Ya? Dari awal sudah bilang, tidak ada boleh pencabutan kuasa sepihak tanpa dikoordinasi. Kalau tadi Bang Rasman teriak-teriak di depan Polda tadi ya, sekarang ini Bang Rasman menyinggung
soal ini sepertinya isu yang mengatakan Bang Rasman dan juga keluarga Bajide ini sudah tidak lagi sejalan. Kenapa? Karena keluarga Bajide ini kan sudah memutuskan untuk mencabut laporannya. Sedangkan Bang Rasman ini menyinggung soal izin mencabut laporan itu yang katanya tidak bisa diputuskan sepihak, katanya seperti itu. Emang nggak ada komunikasi, Bang? Komunikasikan ke kami karena itu akan berimplikasi hukum. Saya didesak dari sejak megang kasus Fadel sampai dia tersangka, sampai dia ditahan. Kapan Pak Rasman mengundurkan diri? Karena ternyata sudah ditahan. Saya sudah sampaikan ke Rahmat dan tim, memang kami kecewa karena kami duga ada ketidakjujuran dalam persoalan kasus Fadel ini, termasuk dari Fadel sendiri. Saya juga sudah sampaikan berkali-kali, silakan pertimbangkan untuk melakukan laporan polisi terhadap Loli, karena dalam konteks hukum Rahmat pun sudah sampaikan tim hukum yang lain bahwa perbuatan aborsi oleh Loli atau Laura Mezani yang diakui dalam BAP dia itu adalah tindak pidana walaupun dia anak di bawah umur. Tapi keluarga Bajide sepertinya ragu-ragu di persoalan ini. Kami tidak paham kenapa mereka ragu. Padahal sebelum Fadel ditahan, saudara lihat di sini berkali-kali di Polres, kalau sempat Fadel ditahan dan macam-macam, kami akan lakukan A, B, C dan D. Saya dengan Rahmat yang nanah, jangan, nanti akan berisiko buat Bapak. Lah sekarang kelihatannya kurang tegas. Bagi saya, siapapun yang berbohong di kasus ini, apakah Fadel, apakah Pak Umar, apakah Martin, apakah Bintang, apakah Bu Titin ibunya, kalau ada yang mereka sembunyikan, apakah termasuk uang endorse atau ada gunakan uang lain untuk kepentingan rumah mereka, kalau itu dapat terang bagi kami, maka kami bukan saja mencabutkan diri, mengundurkan diri dari kuasa hukum, tapi akan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi keluarga ini. Bagi saya, harkat martabat Ranlovong dan saya dan tim nomor 1. Tidak ada celah bagi orang yang coba mempermainkan hukum di kantor Ranlovong. Jadi kalian harus paham itu sikap saya terhadap beberapa kasus yang sedang terjadi saat ini. Ini menariknya sampai ada yang komentar kayak gini, teman-teman. Sudah kuduga endingnya bakal bongkar antara Rasman dan keluarga Fadel. Oke, tuh. Ini ada juga nih yang komentarnya menarik. Kasihan Pak Rasman, sudah berjuang membela Loli dan Fadel sampai kena tonjok Nikita Mirzani di Polres, tapi yang dibela sekarang malah plin-plan. Aduh, plin-plan katanya. Pak Rasman benar-benar orang yang tegas dan teliti. Jujur tapi dianggap pembohong. Emang benar seperti itu? Jangan-jangan nih emang benar kalau titik. Boxing kita Sebelumnya, dugaan tersebut muncul usai dokter detektif alias Doktif dia nggak paham soal skincare. Dia tuh jual skincare karena dia tahu keuntungannya banyak. Karena dia tahu kalian Sheila Shokia yang aktif berjualan produk skincare, kosmetik, hingga pakaian milik brandnya sendiri itu terciduk melakukan kebohongan dalam berjualan oleh netizen. Mulai dari menjual produk overclaim, menjual produk dengan harga selangit alias overprice, padahal produk tersebut hasil impor dari China, hingga membranding brand lain untuk produknya. Sheila Shokia diduga menjual produk overclaim alias tak sesuai dengan klaim yang dicantumkan pada kemasan produknya. Diketahui sebelumnya, dugaan tersebut muncul usai dokter detektif alias Doktif memberikan ulasan dengan menyertakan hasil uji lab yang menyatakan jika produk yang dijual oleh Sheila Shokia termasuk ke dalam produk overclaim. Bahkan dalam hal ini Sheila Shokia tampak tak membantah alias ia justru mengakui perbuatannya dan meminta maaf ke hadapan publik. Meskipun ia mengaku dampak dari itu semua ia mengalami kerugian senilai fantastis. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. ini barang-barang yang sudah salah mengaku, Shokia teman-teman. jual tuh produk Cina, ya, gua kasih tahu.
Karena gue pernah ke Cina, jadi gue bisa ngomong. Karena dulu gue pernah mau beli pot. Pot itu adalah tempat skincare. Memang tempat skincare di Cina itu bagus-bagus banget dan murah-murah banget. Pensil alis. Mungkin di Cina harganya 2.500 sampai 3.500. Terus kalau misalkan kalian beli 10.000, misalkan kalian beli 5.000 dihargai 3.500. Kalau kalian beli 10.000 dihargai 1.500. Tergantung semakin kuantitinya. banyak Nah, ya. Sela Saukia Uler Semakin ini, murah ya. dia bikin produknya semua di Cina. Jadi dia bikin pensil alis dari Cina, dia bikin cushion dari Cina, dia bikin masker dari Cina, semua dari Cina. Dia bikin lip serum dari Cina. Nah, harga Cina itu murah, makanya kenapa dia selalu bisa bilang begini, jualan nombok, nggak nombok guys, karena harga belinya itu dia udah murah. Pensil alisnya Sela Saukia, kalau kalian nggak percaya, kalian check out satu, kalian bawa ke Cina, kalian tanya berapa harga produksi ini. Paling mahal itu 2.000. Mafia skincare. Iya, so Tuh dibongkar sama Nikita Mirzani ketika Nikita itu masih belum masuk di tahanan, teman-teman ya. Dibongkar masalah skincarean ini, bahkan ini disebutkan juga nama negaranya, tempat di mana skincare itu dibuat, yaitu di China katanya, karena di sana banyak yang murah-murah. Makanya yang katanya nombok-nombok itu sebenarnya nggak nombok, tetap untung gitu loh. Wih, ini semakin menarik nih. Ingat nggak sama Mbak Nur, Nah, korban merek ini korban kuncrit? dari Sekarang ada lagi produk nih abal-abal ya. nih. Ini loh Rame sebenarnya, banget. teman-teman, kenapa masalah skincare ini jadi besar? Karena ya ini nanti bisa jadi kayak gini gitu loh. Dibahas ini ada Kak Korban-korban Maya yang Oldina, menggunakan korban merek skincare kuncrit. abal-abal ya. Dia sampai nangis, aku usianya 27 tahun tapi sampai dikira usia di atasku karena kulit aku yang rusak. Dan memang kalau korban merek kuncrit itu dia tuh akan mengalami penuaan ya. Lah Mbak Usno pakai merek kuncritnya udah lama tapi kok nggak gosong kayak gini. Dengerin. Jadi kalau dia ini full pakai Tabita. Bentar. Yes, Tabita itu siang malamnya merkuri. Ketika kita pakai merkuri terkena panas, alemong. Nah ini yang terjadi pada Kak Nur sama Kak Maya tadi. Kalau waktu itu aku diterusin, jelas aja aku kayak gini gitu loh. Paham nggak? Yang permanen. Ini sulit sekali untuk ditangani, bahkan ya sudah sampai kayak terima gitu aja ternyata. gitu ya. Pas jelasin Paling di kita bisa DPR RI menanganinya membuat kulitnya lebih baik atau membuat kulitnya lebih sehat lagi. Makanya nggak Dan usah ini banyak aneh-aneh. banget pada Masih inget nggak sama Mbak Nur? Itu tadi teman-teman mengenai mafia skincare, sekaligus kita di ending juga ditunjukkan gitu ya, bagaimana korban-korban yang menggunakan skincare abal-abal seperti itu. Makanya semoga ini cepat selesai, semoga masalah mafia skincare ini segera selesai, dan semoga menemukan titik terangnya seperti itu. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.